Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mohon minta sedikit waktunya untuk berada di ruangan ini. Kita akan melakukan diseminasi budaya positif aksi nyata saya modul 1.4 oleh saya sendiri, Nisa Durleri, CGP Angkatan 8 Kabupaten Cirebon. Sebelumnya kita akan ini dulu ya Bu, menyanyikan lagu Dimensi Profil Pelajar Pancasila. Dengan nilai kontak 8. Boleh buka, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkeinginan doa, gotong royong mandiri, kreatif dan bernama kritis. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan kompak, gotong royong mandiri, kreatif dan bernama kritis. Penentuan besaran diplomasi diduga ditentukan langsung oleh AA. Adapun hasil pertemuan dan kesepakatan yang dicapai yaitu AA siap mengkondisikan dan menunjuk perusahaan pemilik BSN sebagai pemenang tender untuk proyek pengadaan peralatan dan supportan perempuan. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernama kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernama kritis. Dimaksud diistilahkan sebagai daku atau sejarah humanis. Terima kasih Bapak. Kemarin hebat semua, suaranya bagus. Kalau ada Indonesian Idol bagus semua. Bapak Ibu semua di sini ada filosofi dari Bangkara. Ini menyatakan bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani pada hakikatnya sama kewajibannya seorang pendidik dengan seorang petani. Hakikatnya Bu ya. Yang menanam padi, misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, pupuk dan air. Terus membahas penjamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Nah itu seolah-olah guru itu bisa diumpamakan seperti seorang petani. Padinya adalah siswa kita dan sekolah itu adalah ladangnya. Nah kita sebagai pendidik hanya bisa menuntun tumbuhnya murid-murid kita, tidak bisa menciptakan murid menjadi seperti apa yang kita inginkan, ya Pak Guru ya, sekalian seperti itu. Dan salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari ada warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik dan kebiasaan-kebiasaan itu akan tumbuh pada karakter siswa-siswi kita. Ini pembiasaan-pembiasaan baik yang telah dilakukan di SD kita, di SD 1 Wadgali. Nah, insya Allah sama dari kelas 1 sampai kelas 6. Ada mengaji, setelah berdoa ada membaca surat-surat pendek. Kemudian di hari Jumatnya kita melaksanakan membaca surat Yasin Fadliyah yang sekarang kita laksanakan kadang digabung
ya digabung kelas saya dengan kelas Pak Andri dipimpin oleh Mbak Jija dan di sana ada Hidilong untuk kelas 3, 4, 5 dan kelas 3 dan 4. Kemudian ada mengabsen, kegiatan mengabsen. Kalau di kelas saya itu siswanya sudah kelas tinggi jadi bisa mengabsen sendiri. Ketika dia hadir, dia taruh di nomor absen yang dia miliki. Kemudian berbaris, sholat berjamaah, sholat zuhur. Terus pada saat sebelum mulai seperti biasa untuk meningkatkan rasa nasionalisme siswa-siswi kita atau murid kita dengan menyanyikan lagu kebangsaan, bisa Indonesia Raya atau lagu-lagu kebangsaan lainnya. Maksudnya lagu-lagu wajib lainnya. Kemudian kebiasaan yang baik lainnya adalah menggunakan wadah dari plastik membawa dari rumah, tidak menggunakan plastik jajanan es yang dikhawatirkan dapat menimbulkan menumpuknya sampah plastik. Tahapan membuat keyakinan kelas. Kenapa kita harus membuat keyakinan kelas? Karena dengan adanya keyakinan kelas, insya Allah kita dapat meminimalisir murid yang berlaku indisipliner atau melakukan kegiatan atau melakukan seperti contohnya berantem dan lain sebagainya. Ini budaya positif. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, ada 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga. Itu yang ada di dalam materi budaya positif yang akan saya sampaikan saat diseminasi ini. Pertanyaan pemantik setuju atau tidak setuju? Nah di sini menurut Bapak Ibu hukuman. Biasanya kan kalau anak yang indisipliner atau melakukan hal-hal yang tidak baik, kita memberi hukuman. Nah itu menurut Bapak Ibu apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Ya. Karena mungkin ada akibat lainnya ya dengan memberi hukuman. Kemudian memberi hukuman dengan hal positif. Contoh, memberi hukuman dengan membaca atau membersihkan halaman. Apakah itu juga hal positif? Apakah itu Bapak Ibu setuju? Setuju. Baik. Kemudian sekolah itu ya tadi ya masih sama membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju Pak Bu ya. Poin ketiga, memberi penghargaan. Apakah memberi penghargaan itu juga Bapak Ibu setuju dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Setuju. Baik, nanti ada jawabannya Pak Guna setelah tanya teman ini. Nah ini perubahan paradigma. Cobalah buka. Ini ada diumpamakan seorang yang bernama A dan B. Kita dan teman kita, kemudian ada kertas secarik yang kita tulis benda atau sesuatu yang sangat berharga, kemudian kita letakkan di kepala tangan kita. Nah, coba nanti ada yang mempraktekkan, boleh silakan dirayu, dihardik boleh, dimarahi boleh, diminta sampai bisa membuka genggaman benda berharga yang ada di tangan kita. Coba Bu, sebentar minta waktunya. Kalau nggak ada kertas dipikirkan aja ada benda yang di tangan kita. Coba ya, siapa yang mau sedikit mempraktekannya? Ibu Indri boleh? Ibu Indri udah senyum-senyum. Indri dengan siapa? Ibu Indah boleh? Yang berhadapan. Ibu Indah yang meminta kepada Ibu Indri untuk membuka. Boleh dirayu, boleh dihardik, boleh dimarahi Ibu Indrinya, boleh diiming-iming, boleh. Mangga Bu. Indri yang cantik, boleh dong minta sesuatu yang ada di tangannya. Boleh gak ya? Boleh dong. Maunya apa? Ayo Bu, boleh? Kasih ya, ya, setelah dirayu, dikasih miming, dibuka ya Bu ya. Nah, sebenarnya apa yang terjadi ya? Apa yang terjadi dengan
kegiatan yang tadi telah kita praktekkan tadi ya. Sebenarnya menurut Bapak Ibu, apakah Ibu Indah berhasil merayu Ibu Indri atau Ibu Indri sendiri yang ingin memberikan kepada Ibu Indah, jadi seperti itu, Bapak Ibu? Ibu Aziza dua-duanya. Ada yang berpendapat lain? Ibu Tin? Ibu Indah yang maksa. Ibu Indah yang maksa. Jadi Ibu Indah yang berhasil ya? Ibu Indah yang berhasil. Ibu Tin gimana? Ibu Indrinya yang rela untuk membuka sendiri. Ya, berhasil semuanya. Ya, nah, tanpa paksaan ya. Nah, di sini ada miskonsepsi teori. Ya, ini dari Dr. William Blaser. Nah, sebetulnya yang tadi dilakukan oleh Ibu Indah dengan Ibu Indri itu masuk ke dalam teori kontrol pada diri sendiri itu ya. Nah, Ibu Indra sudah merayu segimananya rayuan itu yang sangat menarik, sangat menggoda ya. Kalau dari dalam diri Ibu Indrinya tidak rela gitu, tidak akan memberikan hal yang sangat berharga itu. Jadi sebetulnya ilusi Bu ya, guru dapat mengontrol murid itu ilusi. Ya, kemudian ilusi juga bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memiliki atau memaksa yang di bawahnya ya. Nah ini, ilusi guru mengontrol murid itu pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid Pak Bu untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Misalkan di kelas kita, nah belajar jangan ribut aja. Nah, anak tidak mau nih dalam dirinya, pasti tetap berontak. Nah, tapi tiba-tiba dia menghadap kita dengan baik, belajar dengan baik. Satu, ada beberapa alasan. Satu, dari dirinya memang sudah kontrol dari dirinya itu memang ingin belajar, atau karena tadi yang awal ada hukuman gitu, khawatir kitanya agak galak atau ngotot gitu matanya sampai dianya takut gitu ya, atau nanti ada kata-kata kalau nggak perhatikan nanti dihukum gitu ya, lihat sini nanti dihukum ya. Padahal ilusi, bukan guru yang mengontrol tapi murid sendiri yang ingin belajar seperti itu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Pada dasarnya menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi kalau kita hanya mengkritik dan membuat rasa bersalah, ayo nak, lihat sini belajar, nanti kamu kalau nggak belajar itu nggak akan pinter, nanti dimarahin orang tuamu. Nah, sebenarnya itu menuju bukan pada identitas sukses Bu ya, tapi pada identitas gagal. Kenapa? Karena pada saat kita ada di kelas, dia mau, karena kita sudah beri kritikan, kita sudah beri rasa bersalah kepada anak tersebut. Tapi ketika kita meninggalkan kelas, ada rapat atau apa, diwakili oleh guru lain atau tidak ada gurunya, kembali lagi sifat asalnya, karena tidak berasal dari diri murid tersebut, kontrol tersebut ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Karena banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-muridnya berbuat hal-hal tertentu. Sebetulnya harusnya kembali lagi murid sendiri yang mengontrol dirinya sendiri. Ilusi juga bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, seperti kita orang tua kepada anak, kadang keluar kata-kata untuk memaksa gitu ya. Ngaji, kalau nggak ngaji nanti ini, ayo belajar, jangan main aja. Ya, kita seperti itu. Tapi ketika kitanya tidak ada, sedang ada keperluan atau pulang sekolahnya agak lama, di rumah anak nggak berangkat ngaji gitu kan, nggak belajar, malah terus bermain game gitu, karena tidak berasal dari diri anak itu sendiri. Nah ini Bu, stimulus respon realita dengan teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama, ternyata menurut teori kontrol kebutuhan kita itu berbeda-beda. Semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, padahal kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu ya Bu ya, yang seharusnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal semua perilaku itu pasti ada tujuannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, padahal sebetulnya hanya
kita sendiri, diri sendiri yang dapat mengontrol kita. Saya bisa mengontrol orang lain, padahal seharusnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain, yang mengontrol diri sendiri. Pemaksaan pada saat rujukan gagal, harusnya berkolaborasi dengan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, harusnya berpikir menang-menang. Ini pertanyaan tematik. Menurut Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan disiplin? Siapa yang dapat mendisiplinkan murid? Mengapa? Coba ada yang mau berpendapat, Bu? Kenapa sih kita harus melakukan disiplin agar apa? Gitu kan? Biasanya kalau kita anak-anak seperti itu ya, Bu ya. Ini agar menjadi tertib ya. Nah, siapa yang mendisiplinkan murid, Bu? Kalau pemikiran kita selama ini kan yang mendisiplinkan murid itu siapa? Guru. Ya. Padahal menurut teori kontrol tadi kan itu ya. Maka disiplin. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat dari dalam dirinya sendiri, seperti itu ya. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, tidak rujukan dari orang. Misalkan anak pada saat istirahat dulu masuk, ada yang masih di luar gitu Bu ya. Nah, kan masih jajan atau belum habis makanannya. Nah, itu kalau misalkan secara eksternal hanya dari kita, misalkan kita kasih kalau di kelas kecil bintang, misalkan kasih bintang yang rapi barisnya masuk kelasnya, ketika istirahat mau masuk ke jam istirahat rapi, nanti dapat bintang gitu. Tapi nah ketika tiba-tiba wali kelasnya itu ada keperluan izin sakit atau bagaimana, guru yang menggantikan tidak tahu ada bintang, anak-anak menjadi seperti itu Bu ya. Nah itu motivasinya masih dari eksternal, dari guru berupa bintang, belum dari diri sendiri dan internal. Ini makna disiplin dari Vienne menyatakan bahwa arti dari disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Kemudian juga berasal dari akar kata yang sama, murid atau pengikut. Seperti itu ya. Nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebijakan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Ini menurut Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Dari nilai-nilai kebajikan, insya Allah nanti akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia. Nanti kalau masih agak bingung, nanti setelah kita masuk ke keyakinan keras, mungkin agak sedikit oh seperti itu gitu ya. Ini nilai-nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tadi yang di awal SPT yang telah kita nyanyikan, ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebijakan global, terus bergotong royong dan kreatif. Teori motivasi perilaku manusia. Menurut Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Manusia termotivasi untuk melakukan disiplin itu dari apa? Satu dari untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Agar tidak dihukum harus disiplin gitu ya, kadang seperti itu. Kita juga yang orang dewasa kadang seperti itu. Biar nggak ketilang gitu ya, pakai helm. Padahal manfaat lainnya ada ya. Bukan hanya takut ditilangnya, seharusnya gitu muncul dalam kita. Kemudian untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, kita berdisiplin itu motivasinya dapat imbalan, dapat penghargaan. Misalkan dari misalkan tadi barisnya rapi gitu ya, dapat bintang dari gurunya gitu, seperti itu. Kemudian untuk menjadi orang yang merdeka, inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Mungkin hukuman sudah sering dengar Bu ya Pak, hukuman gitu sering dengar. Konsekuensi sedikit-sedikit mungkin ya. Nah, sedangkan ada yang baru mungkin restitusi. Pernah ada gambaran mungkinnya, gambaran restitusi tapi belum mendalami apa sih restitusi itu yang seperti apa. Nah, kalau hukuman itu sudah pasti perbedaannya dengan konsekuensi. Kalau hukuman itu tiba-tiba Bu, misalkan
ada peraturan di kelas. Kita kan mengenalnya baru peraturan Bu ya, peraturan di kelas. Misalkan datang tepat waktu gitu ya. Nah, ada anak yang tidak datang, maksud saya ada anak yang baru datang nih, udah sejam atau berapa menit udah berlalu. Kira-kira diberi apa nih anak Bu lambat ke kelas? Diberi doa. Kalau sedang doa, dihukum doa. Dihukum doa. Ada lagi yang lain? Barangkali mengalami gitu anak yang telat gitu, tiba-tiba kok. Nah, misalkan saya anak yang telat tiba-tiba, misalkan udah di tengah Pak atau enggak baru perjalanan sepertiga misalkan baru menangan sedikit. Nah kira-kira misalkan saya memberikan hukuman berdiri misalkan ya di depan kelas. Nah nanti duduknya nanti gitu, ada konsekuensi berapa ini. Maksud saya biar teman yang lain tidak terpengaruh ikut terlambat gitu kan Bu ya. Itu memberi efek jerah maksudnya. Padahal di sini kan hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Nanti ada pembahasan setelah ini pemberian hukuman seperti itu benar atau tidak seperti ya. Nah itu hukuman tiba-tiba terencana, tidak terencana. Saya menyuruh anak berdiri di depan, tidak ada aturannya Bu, di peraturannya tidak ada. Kalau terlambat ke sekolah apa gitu hukumannya ini kan nggak ada tiba-tiba ngomongnya. Terus misalkan temannya berantem, tiba-tiba apa misalkan mau diberi hukumannya? Kalau ada anak yang berantem di kelas, iya, kantor ya, nanti dinasihatinya Pak, seperti itu. Nah itu tiba-tiba ya Pak, di peraturannya kan tidak tertulis ya Pak. Kalau misalkan berantem dibawa ke kantor gitu kan nggak ada itu hanya kita aja kan secara lisan tiba-tiba, itu namanya hukuman. Bedanya dengan konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati di kelas. Jadi hukuman itu dari peraturan itu dari hal yang paling dasar sebaiknya dirubah ke konsekuensi. Dirubah kita ke konsekuensi agar pembelajarannya itu lebih anak itu tidak hanya ketika ada kita anak nurut gitu, anak mau. Tapi kalau sudah konsekuensi itu harus dilaksanakan walaupun ada kita atau tidak. Nah konsekuensi ini nanti berkaitan dengan kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Kesepakatan kita ini seperti ini kesepakatannya, konsekuensinya apa gitu. Itu sudah rencana dan sudah disepakati oleh seluruh kelas. Coba Pak Bu ya, nih sekarang ini ada permasalahan mana yang termasuk hukuman, mana yang termasuk konsekuensi. Coba yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena masuk terlambat ke sekolah. Itu konsekuensi. Nomor 2 Pak, mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Hukuman. Ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali. Menggantikan tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu. Konsekuensi. Ya, sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Terlambat pelajaran PJOK. Ada yang hukuman dengan konsekuensi Pak Bu ya. Yang ini belum sinkron ya jawabannya. Nah ini lihat, kita lihat Pak Bu ya. Ini yang pertama hukuman, yang kedua hukuman, yang ketiga hukuman. Ya pelajaran PJOK pelajaran PJOK yang terakhir konsekuensi. Ya. Yang pertama kenapa hukuman? Karena tiba-tiba ya memberikan kemudian lari 2 keliling hukuman. Kenapa juga hukuman? Dan kalau hukuman itu ada ciri-cirinya yang membuat anak efek jerah atau membuat malu, membuat dia fisik, mengenal fisik seperti itu. Kemudian push up, hukuman. Nah, kalau yang menggantikan kertas, karena kertasnya tadinya bersih Bu ya,
tiba-tiba dicoret harus diganti lagi yang bersih seperti itu. Nah, itu kan tidak ada berkaitan dengan fisik, tapi anak harus mau konsekuensi pengasuhan dan lain sebagainya ya. Hebat. Tahan buat ibu-ibu. Nah ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah ini hukuman menyakitkan, konsekuensi harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit secara fisik maupun sakit hati. Ya bisa jadi kalau kita diberi hukuman sekarang, dendamnya nanti bu, dendam berkelanjutan. Ketika kita lewat depan rumahnya dia udah dewasa. Seperti itu. Tapi insya Allah enggak bu ya. Malah saya sendiri mengalami bu ya, mengalami hal yang baik. Ketika saya bertemu murid udah gede, ya bu Indri, udah gede jualan pak, sampai saya nggak dibolehin bayar. Itu ya, betul ya pak ya, alhamdulillah. Iya itu berarti kan kita mengajar itu mengena kepada siswa terbawa sampai hal positif sampai mereka dewasa. Itu ya. Hukuman konsekuensi sekarang restitusi bu. Apa restitusi? Nah ini tingkatan yang lebih baik dibanding konsekuensi. Kalau hukuman lebih baik kita tinggalkan, ya dari sekarang kita tinggalkan, ganti konsekuensi. Kalau bisa meningkat ke restitusi. Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Jadi nanti kalau di restitusi itu mereka kita hanya sebagai menuntun murid untuk memecahkan solusinya, memecahkan atau mencari solusinya sendiri dari permasalahan indisipliner yang dilakukan. Nanti kita ada videonya, saya telah melakukan restitusi kepada siswa. Nanti kita juga bisa mempraktekannya agar lebih jelas lagi. Ini ciri-ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter. Jadi nanti pembentukan karakter, bukan tindakan yang hanya sesaat. Kemudian kesananya kalau kita tidak ada, mereka lupa lagi gitu ya. Kemudian restitusi fokus pada karakter tindakan, kemudian fokus pada solusi. Nanti yang mencari solusi anak sendiri bu. Jadi dia biar bisa mengena kepada dirinya dan tidak melakukan hal tersebut lagi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Nah ini ada dihukum oleh penghargaan. Penghargaan kok dihukum? Kok penghargaan memberi kita jadi menghukum gitu? Kenapa? Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau juga kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah ini menurut Alfie Horn ya, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Kenapa? Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor X-nya ya untuk mendapatkan sesuatu itu. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan itu ada dampak positif dan negatifnya. Nah, sebaiknya seperti apa nanti? Nah di sini bu, dihukum oleh penghargaan. Apa dampak dari dihukum oleh penghargaan di sini? Bisa berpengaruh jangka panjang, bisa pendek. Penghargaan merupakan hukuman, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan antar kita juga. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi prinsip. Maksudnya apa? Misalkan kalau kita memberi penghargaan kepada salah satu orang siswa, bisa berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Karena kita memberikan penghargaan, kemudian pengaruh kepada dia jangka pendeknya memang termotivasi, tapi jangka panjang itu dia selalu mengharap hukuman, selalu mengharap penghargaan dari yang telah dia lakukan gitu. Kalau kita tidak memberi penghargaan satu kali saja, bisa jadi dia down, gitu ya. Misalkan saat awal-awal mengerjakan tugas paling pertama kasih penghargaan. Nah ketika dia sedang suasananya tidak baik dalam dirinya, dia tidak bisa mengerjakan soal lebih pertama lagi dari temannya. Nah dia nanti akan down, sangat down seperti itu karena sering diberinya penghargaan. Kemudian penghargaan menghukum.
Nah seperti itu penghargaan itu bisa menghukum si siswa tersebut. Karena tadi berkaitan dengan yang awal, saking seringnya diberi penghargaan gitu ya, dia merasa dia harus mendapatkan penghargaan itu. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Kadang hanya ingin mengejar penghargaan aja, akhirnya ketepatan dalam jawaban dan lain sebagainya kurang gitu. Penghargaan tidak efektif bagi kelas kita. Kenapa? Karena seringnya diberi penghargaan, hanya mengejar penghargaan, jadi dia hanya fokus untuk mendapat penghargaan itu saja, tidak memaknai pembelajaran yang ada. Kemudian penghargaan merusak hubungan ini yang sangat menarik bagi saya tentunya. Ketika ada pembelajaran ini, penghargaan merusak hubungan. Kenapa merusak hubungan? Karena si A mendapat penghargaan terus, si B cemburu gitu. Akhirnya A dengan B hubungannya rusak gitu. Teman dengan teman itu akhirnya rusak, saling iri gitu kan. Aduh gimana caranya biar saya juga dapat. Nah nyontek gitu kan. Akhirnya kan merusak hubungan antar sesama siswa. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Berarti penghargaan mematikan kreatif dan lain sebagainya. Ini sebaiknya bentuk program kebajikan apresiasi ya seperti itu. Sebaiknya dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat sebaiknya itu diberikan secara khusus. Misalkan si A bagus nih atau dapat apa gitu ya reward. Nah khusus panggilan kantor gitu, secara khusus seperti itu. Kemudian beri pengakuan pribadi atau beri juga pengakuan kepada semua murid. Kalau mau di dalam kelas semua murid bergantian karena setiap anak itu memiliki potensi yang berbeda-beda Pak Bu. Jadi tidak pasti anak yang pertama kali mengumpulkan tugas atau dapat nilai 100 itu paling baik, tapi si B yang tidak pernah mengerjakan apapun, ketika dia hanya menuliskan satu kalimat saja dan benar, walaupun tidak 100 semuanya hanya benar satu, anak awalnya tidak pernah mengerjakan tugas yang benar, itu kita harus kasih penghargaan gitu seperti itu. Itu reward bagi dia itu sudah baik dibanding dengan hari yang lalu seperti itu. Jadi kita harus bergantian. Seperti halnya, mohon maaf, ketika ada kenaikan kelas, kita kan sering memberikan ranking 1, 2 gitu ya di kelas. Sebenarnya itu kurang baik. Lebih baik seperti di TK Bu, semua anak dapat dengan kemampuan masing-masing. Misalkan ini menggambarnya bagus ketika menggambar gitu, jadi nanti ini juara menggambar. Yang B misalkan puisinya lagi waktu maju baca puisi dia paling bagus, dia mendapat penghargaan ketika baca puisi gitu Bu. Jadi harus seperti itu. Jadi anak itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Kita harus memberi pengakuan kepada seluruhnya secara bergantian sesuai dengan yang dimiliki dia gitu. Ada peningkatan yang dari dalam dirinya sendiri, tidak kita samaratakan dengan pencapaian orang lain. Kemudian memberikan pengakuan secara konsisten. Misalkan pada hari ini atau pada fokus proses. Misalkan pada hari ini kita sudah memberikan pujian kepada anak yang datang pertama gitu Bu ya. Nah besok yang datang pertama beda lagi. Kita tuh harus kasih pujian kepada yang baru gitu Bu. Jadi jangan membedakan, yang ini aja nih yang sering ranking 1, yang ini kasih pujian, yang ini tiba-tiba yang kesekian gitu nilainya masuknya ketika tepat waktu kita lupa memberikan pujian gitu. Itu sebaiknya seperti ini Bu. Itu penghargaan yang tadi yang sebaiknya kita lakukan. Kemudian keyakinan kelas. Tadi yang di awal sudah sedikit saya perlihatkan keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah ini keyakinan kelas nanti berkaitan dengan restitusi yang tadi yang lebih baik kita terapkan di kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendari kendaraan roda 2? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Nah ini peraturan-peraturan yang ada di sekitar kita. Nah kalau kita misalkan berpikiran, itu peraturan gitu, kalau helm itu peraturan, kalau nggak menggunakan takut ditilang. Nah nanti ketika nggak ada polisi, kemana helmnya? Pakai helmnya gitu. Padahal kalau kita lihat ke dalam diri kita secara intrinsik kita itu membutuhkan apa tidak sebenarnya helm gitu ya. Nah, untuk apa gitu tujuannya? Mau keselamatan, berarti kan ada polisi tidak ada polisi seharusnya kan kayak seperti itu. Sama dengan masker seperti itu Pak Boyan.
Pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal dan pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Terutama kalau di kelas itu berarti ada kita guru dan muridnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah ini Bu, peraturan dan keyakinan. Peraturannya selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Ini contoh Bu ya. Keyakinannya apa Bu kira-kira? Agar tidak rusak. Ini kalau keyakinan nanti yang lebih universal Bu ya. Coba dulu ya Bu ya, tidak akan mengganggu orang lain. Ini Bu ya, saya perlihatkan aja. Nah ini, mengembalikan berarti tanggung jawab. Kalau dilarang, berarti kita harus menghormati. Hadir, menghormati orang lain dan komitmen atau disiplin mungkin Bu ya. Seperti itu. Dilarang melakukan kekerasan, menghormati orang lain dan menjaga keselamatan. Seperti Bu ya, sampai yang terakhir. Nah ini saya menerapkan. Ya silakan Denis. Sebelum keyakinan kelas saya buat berawal dari permasalahan yang ada di kelas dan menuliskan peraturannya. Dengar tidak? Sebenarnya itu peraturan dari teman. Silakan ya Ibu tulis dulu ya. Ini dari anak tuh. Ini dari anak. Silakan siapa? Irma ya? Gimana Irma? Tidak boleh mengeluarkan baju. Bajunya yang rapi adanya ya. Baju gitu kan. Di peraturannya muncul dari anak. Bahasa ini tadi udah Dewi ya? Siapa namanya? Dian. Apa Dian? Peraturannya? Ya. Ya silakan Dea ya. Dea apa Dea? Tidak boleh mencoret-coret baju teman. Ya, ini awal dari akan membuat keyakinan kelas dari peraturan dulu. Muncul dari permasalahan-permasalahan yang ada di kelas. Misalkan tadi tidak boleh mencoret-coret baju teman karena mungkin di kelas sebelumnya atau pada saat awal pembelajaran pada saat saya mengajar itu masih ada yang sering nakalin temennya itu yang coret-coret baju seperti itu. Nah ini ketika kegiatannya sebentar kembali ke sini. Nah ini tahapannya. Ini tahapannya. Yang pertama saya lakukan adalah berawal dari peraturan kelas yang disepakati tadi Bu ya. Peraturan kelas berawal dari permasalahan yang ada di kelas. Kemudian peraturan dibuat menjadi kata-kata positif. Kata-kata positif kemudian dibuat menjadi kebajikan universal dan kebajikan universal dari keyakinan kelas. Dan Bu Ida yang kertas tadi. Peraturan kelas ini jadi kalimat positif. Ini nilai kebajikannya dan terakhir menjadi keyakinan kelas. Ini bisa lihat di sini juga. Ini barangkali nggak kelihatan itu udah diberikan peraturan kelas yang tadi anak kelas saya buat tidak boleh makan di dalam kelas saat jam pelajaran karena ada masalah kadang anak suka ada yang makan gitu makan permen misalkan nggak kelihatan ya. Kemudian kata temannya yang lain tidak boleh menyembunyikan barang orang lain mungkin karena sering barangnya dipinjam nggak dibalikin atau ngambil tiba-tiba gitu ya terus hilang menghapus atau tipeknya gitu. Terus tidak boleh mencoret-coret meja dan kursi karena dia tahu meja dan kursinya itu kotor, mungkin coret-coret temannya. Nah, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Terus tidak boleh bermain di kelas saat belajar. Kemudian mendengarkan guru yang sedang menerangkan. Tidak boleh bersiul di dalam kelas karena sering ada yang siul-siul Bu. Dari awal itu juga. Nah itu anak membuat peraturannya Bu nggak boleh siul-siul Bu gitu ya. Terus tidak boleh mengeluarkan baju karena sering anak laki-laki itu bajunya keluar lagi nggak rapi seperti itu. Tidak boleh mencontek saat belajar dan terakhir tidak boleh mencoret baju teman. Nah dari sini Bu kita berubah menjadi kalimat positif.
Kalimat positif dari nomor 1, tidak boleh makan di kelas saat jam pelajaran. Tidak bolehnya tuh jangan dimunculkan, Bu. Kan itu benar dan negatif. Kita ganti dengan kalimat positif, makan ketika jam istirahat. Misalkan ada ide lain, bisa misalkan didiskusikan bersama dengan siswa di kelas kita. Tidak boleh menyembunyikan barang orang lain. Dirubah jadi kalimat positif, meminta izin ketika meminjam. Seperti itu, Bu, ya. Dan sampai nomor 10 tadi. Nah, dari yang kalimat positif sudah jadi, kita buat ke nilai kebajikan. Tadi yang pertama itu makan ketika jam istirahat. Nah, kalimat kebajikannya tuh disiplin dalam waktu. Waktu apa? Waktu belajar, waktu istirahat harus bagaimana? Gitu. Terus di sini ada lagi yang kedua tadi, dari kata positifnya meminta izin ketika meminjam, berarti menghormati orang lain. Nah, yang ketiga, memelihara meja dan kursi, berarti kebersihan meja dan kursi. Tuh, seperti itu, ya. Ini lebih, kalau kalimat nilai-nilai kebajikan itu kalimatnya lebih singkat, lebih universal. Artiannya lebih menyeluruh, seperti itu. Nah, dari nilai kebajikan kemudian kita buat keyakinan kelas. Nanti di sini keyakinan kelas SDN 1 kali ini yang diyakini oleh seluruh kelas kita untuk 1 tahun pelajaran. Kami murid kelas 6 meyakini, nah di sini dari kata disiplin dan disiplin nanti kita jadikan satu aja. Kan tadi ada dari poin nomor 1 disiplin, 5 disiplin, terus ke-8 disiplin juga, nanti disiplin waktu dan berpakaian. Menghormati ada beberapa di nomor-nomor tertentu kita jadikan 1, menghormati, menghargai orang lain. Kemudian ada menjaga kebersihan seperti itu, jadikan 1, menjaga kebersihan lingkungan dan fasilitas sekolah yang tadi ada meja, kursi, tembok seperti itu dan lain sebagainya. Kemudian hidup rukun dan terakhir mandiri yang tidak mengerjakan peraturannya itu, tidak boleh mencontek itu, dan belajarnya mandiri. Nah itu, seperti itu Bapak Ibu sekalian, keyakinan kelas yang telah kami buat di kelas 6. Nanti ini bisa kita adopsikan ya ke kelas-kelas lain, atau kelas lain juga kita membuat sendiri mulai dari peraturan yang ada di kelas. Seperti itu Pak Kuliah. Nah, ini kemudian tadi sudah sampai ke keyakinan kelas. Nah, ini sekarang kebutuhan dasar manusia. Maka aku sambil dijabur, minum, petara, ini ada. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Apa saja kebutuhannya? Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Nah itu sangat penting, bertahan hidup yang paling awal. Kalau kita tidak makan, tidak minum, tidak bisa bertahan hidup. Nah, itu kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya dari kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, selain kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan manusia juga ingin diberi kasih sayang dan ingin merasa diterima di kelompoknya maupun di masyarakat, seperti itu ya Bu ya. Nah, sama seperti murid juga sama. Dia butuh bertahan hidup, butuh apa? Butuh belajar untuk dirinya sendiri. Kemudian dia juga memerlukan kasih sayang dan rasa diterima, kasih sayang dari guru dan teman-temannya dan merasa diterima. Kan kadang-kadang anak yang suka sendiri aja Bu ya. Nah itu nanti kita harus sebagai guru kita harus memberikan kebutuhan itu kepada murid kita gitu. Kalau bisa 5 ini harus diberikan gitu. Kemudian itu perasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita ini. Bisa dengan misalkan mau kegiatan lomba seperti itu, lomba-lomba, kita berikan kebutuhan dia untuk menjadi diakui dan mampu untuk mengikuti lomba tersebut. Ya seperti kita beri bimbingan ya gitu ya, kita beri tambahan pembelajaran agar mendapat pengakuan. Kemudian penguasaan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Nah ini juga siswa butuh kebutuhan yang bebas. Jadi
Anak-anak itu misalkan ingin nggak hanya duduk dengar gitu ya di kelas, dengarkan guru ngomong gitu, sampai ngantuk kadang anaknya. Anak juga butuh bergerak, butuh kebebasan bergerak, kebebasan memilih sesuatu hal yang dia inginkan. Nah, kita juga perlu untuk memberikan kebutuhan tersebut. Kemudian kesenangan, anak juga butuh kesenangan untuk merasa senang. Misalkan kalau di rumah bisa bermain, tertawa dan lain sebagainya, bisa ketika jam istirahat. Nah, ketika anak butuh kesenangan, kadang-kadang kita juga memilihkan pada SDG misalkan ya, untuk semangat. Kadang-kadang senang. Kemarin kepala sekolah kita juga sudah memberikan yel-yel, gitu ya, yel-yel SD kita. Tuh, kadang ada memberikan game, kadang memberikan game ya Bu. Di kelas 6 itu sudah main pakai krisis gitu loh, krisis yang kertas, jawab soal kertasnya pakai kode QR dan itu, atau pakai laptop. Ini Bu ada kasus Bu ya, ada permasalahan Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya namanya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering meminta bekal makan siang dengan paksa. Nah, di sini bagaimana Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Ani? Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Bagaimana? Apa sih kira-kira alasan Agus melakukan hal itu? Agus itu kalau belajar sebelumnya Bu, dia dari 5 kebutuhan yang tadi, kira-kira Agus itu ingin kebutuhan mana yang diinginkan gitu, yang ingin dipenuhi tadi, yang 5 tadi ini nih Bu. Dia sering gak mau minta makan siangnya. Kebutuhan bertahan hidup, apa kasih sayang, apa penguasaan, atau kebebasan, atau kesenangan. Pak Bu, silakan. Yang ada yang mau berpendapat. Agus sering paksa minta makan siang. sayang itu Ibu bisa. Kasih sayang, ya. Nggak ada lagi yang lain yang mau pendapat? Kasih sayang. Hidup juga bisa ya. Belum ada tuh ya. Karena makanan. Jadi kebutuhan bertahan hidup bisa, kasih sayang bisa. Tadi sesuai dengan alasan yang tadi ya Bu. Penguasaan Bu, butuh pengakuan atau atas kemampuan masuk tidak Bu? Agus sering maksa Bu. Bisa juga ya. Jadi kayak sejagoan gitu ya. Kemudian kebebasan masuk nggak Bu? Agus butuh juga kebutuhan kebebasan, dia butuh bebas. Misalkan memilih makanan di rumahnya itu aja gitu mungkin Bu. Telur ceplok aja, temennya bawa yang lain. Sebut dipaksa. Ada lagi. Yang terakhir Bu, kebutuhan kesenangan. Hanya main-main aja gitu, mempermainkan temannya. Ngebut, padahal kasih lagi gitu ya. Iya, dia punya kadangnya Bu, anak seperti itu kita sering menemukan anak seperti itu. Nah, jadi 5 kebutuhan itu mungkin tepat juga diberikan untuk Agus. Untuk kasus Agus tadi. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, sebaiknya Bu Ani mencari tahu dulu ya Bu ya, tadi yang telah kita lakukan, cari tahu dulu. Tuh, tanya dulu Agusnya, Agus kenapa suka ngambil makanan orang, lapar kah gitu ya, atau ingin apa atau apa gitu, seperti itu. Nah ini posisi kontrol Bu, balik lagi ke posisi kontrol. Nah di sini ada identitas gagal, identitas berhasil, dan identitas berhasil dari diri sendiri, ada berhasil dari bujukan guru atau dari ribet dari guru tadi. Nah ini menghindari hukuman. Di sini ada posisi kontrol, ada 5, ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah kita guru sebaiknya berada di posisi teman, pemantau itu sudah di tengah-tengah, mending lah istilahnya. Apalagi kalau kita sebagai manajer, kita bisa mendisiplinkan anak yang indisipliner dengan tidak menghukum, tidak membuat merasa bersalah, tapi lebih baik menjadi teman atau pemantau itu di tengah. Lebih baik lagi kita sebagai manajer. Manajer itu hanya menuntut saja, nanti anak sendiri yang mendapatkan solusi, nanti dibantu dengan restitusi, segitiga restitusi.
ada video yang bisa kita lihat. Contoh posisi kontrol. Nan, sini kamu. Mulia Selamat pagi, Bu. dari nada suaranya dari tinggi Kamu bawah. terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Diberi hukuman ya Bu, langsung. Pergi sana ke lapangan basket. Nah ini yang posisi kedua, buat rasa bersalah. Nan! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Nah, ini Bu, Maaf ya, Bu. merasa Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Ini posisi membuat rasa bersalah, tapi posisi tidak. sebagai teman. Harus dari posisi. Nan, Jadi bersalah gurunya yang khawatir ditegur kepala sekolah gitu Bu, teman oleh kepala sekolah. Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Sebagai temannya. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ini yang keempat, posisi pemantau. Tuh. Ini berkaitan nanti dengan konsekuensi tidak dihukuman. Nan! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian.
Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Ini yang baik yang terakhir. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, Ini anak kalau Naren mendapat dapat solusinya solusinya sendiri. sendiri, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, itu tadi Bu ya, video posisi kontrol. Nah, itu sebaiknya kita menerapkan ketika ada anak yang indisipliner, posisi kontrol yang terakhir Bu ya, posisi kontrol manager. Nah, gimana untuk kelas kecil? Kelas kecil nanti mungkin dibantu dengan pertanyaan-pertanyaan lain yang mengarahkan agar anak itu harus bagaimana gitu. Karena kelas 1 itu lebih polos ya, mengungkapkan jawaban yang menurut dia itu seperti apa gitu, harus bagaimana itu lebih semangat lagi dibanding kelas tinggi gitu kalau bertanya. Ini ada pertanyaan, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini kira-kira posisi kontrol apa nih Bu? Kecewa sekali dari yang 5 tadi. Penghukum, apa membuat merasa bersalah, atau tadi ada teman, pemantau, atau tadi manajer. Maksudnya yang mana nih Bu? Ada kata-kata saya kecewa sekali dengan kamu, bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Mungkin agak sambil ya, penghukum ya. Ayolah lakukan demi ibu, bapak, ayolah gitu ya. Teman ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini apa nih? Nah, masuk posisi mana? Lanjut kali ya. Ya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini kembalikan ke anak. Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Ini apa nih Bu? Kita lihat ya Bu ya. Nah ini. Membuat merasa bersalah, penghukum, tadi benar ya, teman, pemantau, manajer, dan terakhir penghukum. Dan menguasai semua yang buat kalian. Nah ini ada lagi singkatannya yang boleh kita contohnya hebat. Segitiga restitusi. Nah di sini segitiga restitusi tadi berkaitan dengan posisi kontrol manajer. Tadi nanti ada kata-kata untuk mengarah kepada mencari solusi dan terakhir itu. Nah di sini Bu, pertama posisi manajer tadi menggunakan segitiga restitusi. Pertama menstabilkan identitas dulu, kemudian validasi tindakan yang salah, dan terakhir baru menanyakan keyakinan tadi. Keyakinan kesannya kan solusinya seperti itu. Ini stabilkan identitas, ada kata-kata
berbuat salah itu hal manusiawi gitu, atau nah tidak ada manusia yang sempurna ya nak gitu ya, semua juga pernah berantem gitu, ibu juga pernah. Nah itu ada kata-kata itu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan. Nah di sini memvalidasi tindakan yang salahnya, ada kata-kata kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk ya nak. Nah tadi berantemnya hanya misalkan menarik kamar ya gitu, padahal bisa lebih buruk loh nah gitu ya, itu kan kita memvalidasi itu tindakan yang menarik kamar aja udah salah gitu, ada lagi yang lebih buruk gitu kan. Anak udah kita membuat berpikir bahwa tindakan itu salah gitu, kemudian tidak kamu tapi kamu tidak melakukannya kan, banyak dan sebagainya. Kemudian terakhir yang menanyakan keyakinan. Nah ini ada kata-kata dari guru, apa sih nilai yang kita percaya di kelas gitu kan, atau keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar, jadi kamu meyakini tidak yang tadi kamu gitu ya sana, seperti yang di video tadi. Nah ini kegiatan ya. Nah ini ada skripnya Bu. Ini sedang menstabilkan identitas. Bisa tidak ada yang sembuh. Ini validasi tindakan yang salah. Nah ini keyakinan kelas tahapan terakhir dari segitiga restitusi. Nah itu yang awal ini, yang pertama adalah kasusnya ada murid di kelas yang makan ketika jam pembelajaran, kemudian kita beri apa ya, semacam bukan hukuman Bu ya, tapi menggali kembali kepada siswa tersebut agar kembali ke kelompok yang benar gitu ya, dengan menerapkan segitiga restitusi dari masalah yang dihadapi oleh murid tersebut. Nah nanti di situ ada kegiatan menstabilkan identitas. Nanti di sana seolah-olah awal guru atau kita sebagai guru berpihak dulu kepada murid walaupun itu salah gitu. Kemudian setelah itu kita kembalikan lagi, validasikan lagi tindakan salahnya itu harus seperti tidak boleh seperti itunya. Kemudian terakhir baru kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang telah disepakati agar anak kembali ke kelompoknya dengan benar, kembali dengan benar. Nah kemudian yang kedua atau tindakan disipliner yang kedua, ini ada murid yang berantem Bu ya, gara-gara bukunya disobek temannya. Ada alasannya, ternyata bukunya disobek
bukunya saudara kita ada alasannya. Nah, sini. Ini validasi tindakan yang salah. Masuk ke keyakinan. Ya itu kasus yang kedua. Nah sekarang mungkin videonya kurang jelas Pak ya, karena situasi dan kondisi pada saat itu yang kurang memungkinkan dan seadanya gitu ya. Nah sekarang kita akan mencoba mensimulasikan kembali satu kasus saja ya, kasus yang terakhir. Saya mau minta bantuan satu orang guru mungkin untuk lebih memperjelas segitiga restitusi ini. Siapa yang bersedia? Ya jangan cukup. Yang kasus terakhir aja yang ini. Mungkin kasus yang pertama mirip dengan video yang kemarin tadi. Kasus kedua aja. Ibu ada di sini Bu ininya, skripnya. Nanti tinggal baca aja. Siapa yang mau membantu saya? Ibu nih? Ayo ibunya. Sini aja sambil duduk aja Bu ya. Sambil duduk aja ya. Jadi ngomong kayak gini. Ya ini yang ini. Yang ini. Baru Nah ini bareng-bareng Bu ya. Nah ini misalkan di sini kan tertanya namanya Dinda. Saya manggil namanya ada di sini aja Bu ya. Bisa nggak Pak? Ya. Ya dulu ya Bu ya. Nah ini Bu, nanti kan kita berada di ruangan terpisah, boleh di kantor guru atau di ruang kepala sekolah yang agak tenang, itu anaknya di bawah yang melakukan disiplinarnya. Nah kemudian kita mulai dengan seperti ini. Dinda, tahu tidak dipanggil ke ruangan ini karena apa? karena saya merobek buku Ani Bu. Oh iya, iya ya. Nah, Dinda merobek buku itu merupakan kesalahan apa bukan? Kesalahan Bu. Ya Dinda, manusia itu tidak ada yang sempurna. Semua orang pasti melakukan kesalahan atau berbuat yang salah. Nah itu pun sama, pernah berbuat salah. Nah, ibu pun kalau marah akan merobek atau juga melempar barang dan lain sebagainya. Nah Dinda, mari kita mencari solusi bersama ya nak agar menyelesaikan masalah ini. Ya, Bu. Nah itu Bu, kata kuncinya di situ ya Bu ya. Jadi kita seolah-olah membenarkan dulu. Jadi Dindanya itu diajak dulu kita ngajak ngobrol itu menguatkan bahwa kita itu memihak kepada murid gitu. Itu dulu. Jangan langsung dimarahin Bu, dibawa ke kantor dimarahin gitu. Nah setelah itu tahapan kedua dari segitiga restitusi adalah validasi tindakan. Nah, ini apa alasan Dinda merobek buku Anin tadi nah baru kita gali. Coba ceritakan, kan pasti punya ini ya Bu ya. Karena mengejek nama orang tua Bu. Oh iya betul. Nah
kita pun butuh kebutuhan kebebasan yang ya kita akan marah seperti itu ketika teman melakukan kesalahan, mengejek seperti itu ya. Nah, tetapi untungnya saja tidak hanya merobek buku Anin, tidak melakukan hal lainnya nah ya. Ya Bu, tetapi hal itu tidak boleh diulangi lagi nah, karena akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, sudah memvalidasi bahwa tindakan yang dilakukan Dinda walaupun alasannya itu diejek ya, ada alasan diejeknya, tapi tetap tidak boleh gitu seperti itu. Terakhir adalah tahapan segitiga restitusi akhir, menanyakan keyakinan kelas. Di sini menurut Dinda, apakah Dinda telah melanggar keyakinan kelas yang telah kita sepakati nak? Ya Bu, kira-kira keyakinan kelas apa yang telah Dinda langgar? Menghormati diri sendiri dan orang lain. Ya, nah sekarang apa yang harus Dinda lakukan setelah ini? Saya akan meminta maaf kepada Anin dan menasehati Anin agar tidak memiliki lagi. Kata-kata ini keluar agak sedikit berpikir gitu ya Bu ya, ngapain dulu gitu kan ya, apa gitu ya solusinya gitu kadang gitu mungkin itu ya. Mulai kelas 1 mungkin kalau ketika ditanya apa ya Bu gitu, ngapain ya Bu, nanya apa gitu katanya. Nah, bisa dipancing lagi dengan pertanyaan lagi. Baru dikit tapi Nah, jadi harus bagaimana gitu, jadi baiknya gimana lah, kita ajak lagi dengan pertanyaan. Nah, ketika sudah terdapat solusinya tepat dengan keyakinan kelas yang telah tadi dilanggar, dia sudah tahu. Bagus sekali, meminta maaf ya nak. Kapan mulai Dinda akan meminta maaf kepada Anin? setelah keluar dari ruangan ini. Baik, alhamdulillah. Nah, semoga yang Dinda lakukan tidak akan terulang lagi ya nak. Ya, mudah-mudahan dengan segitiga restitusi ini ada yang keluar dari anak terbangun sendiri ketika dia telah menemukan solusi sendiri dari yang masalah yang telah dia buat. Kemudian anak insya Allah tidak akan mengulangi lagi. Oh, nanti kalau misalnya kayak gini saya udah janji gitu ya, udah janji waktu itu sama guru harus begini gitu. Mudah-mudahan karena dia keluar dari diri sendiri, insya Allah ada bunyi dia tidak ada bunyinya pun tidak akan melakukan hal tersebut lagi. Mudah-mudahan Bu ya. Terima kasih. Itu adalah pemaparan dari saya. Mudah-mudahan tidak ada yang terlalu banyak yang hal-hal yang kurang dimengerti, tapi mangga dipersilahkan barangkali ada yang kurang dipahami dari penjelasan tadi atau bagian mana yang perlu lebih ditekankan lagi, mangga barangkali ada yang mau bertanya atau memberi tanggapan. Pas. Alhamdulillah ya, ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah telah mengikuti kegiatan ini dengan baik selama kurang lebih 1 jam, bukan pembelajaran Bu ya, 1 jam penuh gitu ya, 1 jam 60 menit bukan kelas. Mudah-mudahan dengan saya mendiseminasikan budaya positif ini kepada Bapak Ibu semua yang ada di SD 1 Wadgali, sekolah kita menjadi sekolah yang lebih baik lagi dan anak-anaknya memiliki karakter yang baik, pembiasaan-pembiasaan baik, dan muncul budaya positif di sekolah kita sehingga tidak ada lagi perasaan kita untuk menghukum anak seperti itu Bu ya. Terus ketika ada tindakan indisipliner anak terus kita langsung bereaksi yang terlalu berlebihan gitu. Nah ini ada step-stepnya agar dampak kepada anak nanti ketika dewasanya itu pengaruh yang positif, karena guru itu menuntun ke arah yang lebih baik agar anak didik kita menjadi lebih baik ke depannya sesuai dengan kurikulum kita, kurikulum merdeka. Kita harus memerdekakan anak, tidak lagi kita bisa mengatur atau mengontrol anak, tapi dirinya sendirilah yang mengontrol dan menjadi lebih baik. Mungkin sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka Bu diminum, dimakan.